Saya percaya ada berkat Tuhan untuk kita satu minggu ini. Dan apapun keadaan kita saat ini, kita melakukan ibadah live streaming, yang mengikuti ibadah di rumah, kita penuh dengan sukacita Tuhan. Kita memulai ibadah hari ini, kita minta dan kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Biarlah Tuhan bekerja untuk ibadah hari ini. Jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Ada sukacita semuanya? Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Saya undang semua jemaat berdiri di rumah. Jangan lupa kita juga semua tetap berdiri memuji Tuhan dengan tangan kita, kaki kita angkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang benar. Kau
tubuh kita, tangan kita, kaki kita, semua adalah milik Tuhan dan hanya kepunyaan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
Begitu besar pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Dan begitu besar penyertaan bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih kami telah dipilih menjadi anak-anak. Terima kasih kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Tuhan, apapun keadaan kami saat ini ya Bapa, kami bersadar, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada ya Tuhan, di tempat ini, di rumah kami masing-masing, saat ini Tuhan, saat kami berseru kepada-Mu, Engkau sedang menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap dekapan yang begitu hangat ya Bapa. Di saat kami merasa sendiri. Terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan ya Bapa. Karena kami percaya anak-anak Tuhan tetap akan menjadi kepala. Anak-anak Tuhan akan menjadi pemimpin dimanapun kami berada. Karena Engkau akan memberkati kota ini. Engkau akan memberkati negara ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak putus-putusnya kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Ampuni atas setiap kesalahan yang kami lakukan ya Bapa. Ajar kami untuk setia kepada-Mu. Tegur kami Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Santo Agung. Berikan kekuatan bagi setiap kami ya Roh Kudus, penyertaan selalu dan selalu bagi kami. Ibadah hari ini adalah milik-Mu saja. Kau akan memberkati setiap kami di tempat ini maupun yang sedang menonton di rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, ku kagum Engkau Yesus, ku kagum. Katakan sekali lagi, ku kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Ku kagum. Saya persilakan kita untuk duduk kembali di tempat ini. Untuk setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, saya percaya ada sukacita di tempat ini. Ada sukacita di rumah kita masing-masing. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Tak Tahu Hari Esokku. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita tidak pernah tahu apa yang akan di depan kita. Tapi Tuhan menjanjikan satu hal untuk kita. Dia memberikan rancangan penuh dengan sukacita dan penuh dengan harapan untuk setiap kita. Amin. Kita akan puji kita. Ku tak tahu hari esokku. Yang ku tahu hanya Tuhan besertaku. Hari esok, namun
Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita seperti yang diakui setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya secara responsoria. Ayat terakhir kita bacakan bersama-sama. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membagikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Gloria Patri dan bahasa Indonesia di Mandarin. Siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bila Tuhan mengajar kita, membentuk kita dalam tangannya, dalam hatinya. Siapkan hati kita. Kita kalau pujian kita, ku di tanganmu, ku di hati Tuhan.
Shalom saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sedang menonton di dalam ibadah hari Minggu GMI Melaboh. Dimanapun saudara berada, kita tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan, dan Allah yang berkuasa membawa pikiran kami untuk menuju pada kebenaran. Dan kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman Tuhan ini, agar kami mendapatkan berkat untuk memulihkan dan dipulihkan kehidupan kami, agar apa yang salah dalam hidup kami bisa diperbaiki dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami ingin menjadi berkat bagi saudara kami, kepada semua orang, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan kepada semua orang. Oleh karena itu Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu menyempurnakan kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Oleh karena itu, keterbatasan hamba, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan oleh Roh Kudus yang membimbing hamba-Mu ini untuk mendapatkan kebenaran di dalam firman Tuhan dan bisa menjelaskan dengan baik kepada jemaat-jemaat yang saat ini sedang menonton, menyaksikan akan khotbah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan dari Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 10 saya baca dan ayat 11 kita Bapak Ibu yang membaca. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-17, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus berbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucapkan syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Kita baca bersama-sama ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, saudara yang terkasih, suatu kisah di Yunani, ada satu kerajaan yang kecil tetapi kokoh dan kuat sekali, bernama Kerajaan Troy. Saudara terkasih, film ini menceritakan tentang kerajaan yang sangat kecil tetapi memiliki kekuatan, kokoh, dan pertahanan yang sangat baik. Saudara terkasih, di suatu hari ada kerajaan dari Yunani ingin menguasai kerajaan Troy ini, ingin menaklukkan kerajaan ini. Dan akhirnya pada suatu hari dia mengutus
seorang ahli dalam pertempuran, seorang prajurit yang hebat bernama Archildes. Lalu dia membawa pasukan sebanyak 1.000 pasukan, 1.000 kapal. Satu kapal ada berapa batalion prajurit di dalamnya. Saudara terkasih, begitu mereka sampai di daerah itu, lalu mereka turun, lalu di awal mereka lakukan penyerangan dan sebagian prajurit-prajurit Troy itu kalah karena yang menjaga pinggiran pantai semua kalah. Saatnya mereka menyerang kota, kubu pertahanan daripada Troy. Mereka terus perang dan perang berhari-hari, dan nyatanya di dalam pertempuran mereka dari prajurit Yunani mengalami kewalahan. Banyak prajurit Yunani yang meninggal kewalahan dan kelelahan dalam pertempuran, dan mereka hampir kalah. Mereka kekurangan dalam tenaga dan prajurit. Lalu karena kondisi yang frustrasi, stres, akhirnya mereka mencoba meracik satu strategis yang cocok untuk menyerang, menaklukkan Troy dengan kondisi yang kuat pertahanannya. Lalu bagaimana caranya? Mereka memikirkan strategis. Akhirnya mereka mendapatkan satu ide, saudara terkasih, di mana Yunani akhirnya membuat satu kuda raksasa yang besar dari kayu, sangat besar sekali. Dan di dalam kuda itu nanti diberikan ruangan, dan di dalam ruangan itulah disusun prajurit-prajurit Yunani yang masih hidup. Lalu mereka buat, lalu dimasukkanlah semua prajurit itu di dalam. Dan kuda raksasa itu yang terbuat dari kayu itu mereka biarkan di depan kerajaan Troy. Lalu beberapa hari kemudian raja daripada Troy penasaran dia, saudara. Ini apa isinya di dalamnya kuda ini? Lalu dengan gampang dia memberi perintah kepada prajurit agar kuda itu didorong masuk ke dalam kerajaan. Lalu kuda itu didorong sampai pada kubu pertahanan di tengah kota. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara terkasih? Yang terjadi adalah ketika tengah malam, di mana seluruh prajurit seisi kota sedang asik tidur beristirahat, tiba-tiba yang terjadi adalah prajurit Yunani yang ada di dalam kuda tadi, mereka tiba-tiba keluar dengan pelan-pelan, lalu mereka masuk mengelilingi semua kota. Bayangkan, tadinya mereka di luar dan mereka susah menembus kota itu, tapi dengan gampang karena mereka ada di dalam, mereka akhirnya turun dan mereka melakukan penyerangan, dan pada akhirnya kota itu berhasil ditaklukkan oleh Yunani, dan kota itu dibakar habis-habis. Saudara coba bayangkan, pertahanan yang hebat tetapi bisa diterobos dengan cara strategis yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kira-kira apa yang saudara dapatkan dari cerita ini? Makna apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Saya sendiri, saudara, mengambil satu makna bahwa sekuat apapun pertahanan, kalau kita tidak hati-hati dan tidak jaga diri, maka dengan mudah musuh dengan mudah menaklukkan pertahanan itu. Dan itu telah terbukti. Pertanyaan saya untuk saudara-saudara yang sedang menonton khotbah ini adalah, apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu punya pertahanan dalam hidup? Yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu menyadari bahwa sedang berperang saat ini? Apakah Bapak Ibu mempunyai musuh atau tidak saat ini? Coba Bapak Ibu, suami coba tanya kepada istri yang ada di sebelah kirinya atau yang ada di sebelah kanannya. Coba, "Mak, apakah kita sedang berperang gak ya?" Coba tanya. Coba tanya istri. Sekarang tanya istri. Tanya kepada suami, "Pak, apakah kita punya musuh gak ya?" Nah, saya terkasih, betul sekali bahwa kita sedang berperang.
Betul sekali bahwa kita punya musuh. Lalu siapa? Sama siapa kita berperang? Hei, siapa musuh kita? Saudara, kita sedang berperang, bukan melawan saudara kita. Kita punya musuh, bukan saudara kita. Kita sedang berperang dan kita punya musuh yang sama, yaitu iblis. Dan itulah tema hari ini adalah hati-hati serangan iblis. Karena serangan iblis bisa saja terjadi kapan? Pada saat kita sedang santai, bisa saja iblis datang menyerang kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Saya terkasih, kita harus sadari bahwa memang iblis itu tidak kuat. Bahkan iblis tidak begitu hebat. Tetapi jangan salah saudara, bahwa iblis memiliki 1000 cara untuk bisa menaklukkan saya dan saudara. Iblis memang tidak kuat, tetapi dia memiliki 1000 cara strategis untuk membuat kita jatuh di dalam kehendaknya iblis. Apakah hal ini ada buktinya? Ada nggak beberapa contoh dalam Alkitab? Banyak sekali saudara. Kita lihat misalnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu oleh siapa? Oleh iblis. Strategis apa yang dipakai iblis? Dia membolak-balik kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kita lihat misalnya Yudas Iskariot. Siapa yang memakai Yudas Iskariot menjual Yesus? Yaitu iblis. Strategis apa yang dipakai? Yaitu rayuan maut. Wah, hanya dengan iblis memberikan satu ide mencium Yesus. Rayuan maut. Kita melihat misalnya menara Babel dibangun oleh arahan siapa? Menara Babel itu dibangun oleh arahan iblis. Strategis apa yang digunakan iblis? Yaitu kesombongan. Ya kan? Yang berikutnya Ananias dan Safira menipu para rasul. Oleh pekerjaan siapa itu? Pekerjaan iblis. Lalu misalnya kita melihat saudara yang terkasih, ini berani sekali iblisnya ya. Yaitu Yesus sendiri dicobai. Dicobai oleh siapa Yesus? Yaitu dicobai oleh iblis. Betul, dicobai oleh iblis. Tetapi dalam hal ini Yesus tidak kalah. Dalam hal ini Yesus menang. Dalam hal ini iblis kalah. Saudaraku yang terkasih, itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Secara khusus di pasal 1 ayat 10 yang kita baca tadi sampai ayat 17, di mana iblis melancarkan serangan untuk memecah persatuan di dalam jemaat Korintus. Iblis menginginkan ada perpecahan di dalam jemaat di Korintus. Lalu kita melihat strategis apa yang digunakan oleh iblis. Yaitu dia mencoba membuat kelompok-kelompok di dalam jemaat. Dia mencoba membuat satu golongan-golongan di dalam jemaat itu. Dan untuk apa tujuannya? Agar kekuatan jemaat itu sendiri hilang. Supaya tidak berdaya, supaya jemaat tidak bersatu. Yang layaknya seharusnya di dalam Kristus harus kokoh. Saudara, di ayat yang ke-12 kita melihat hal itu. Dikatakan bahwa yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Banyak kali kelompok di dalam jemaat. Dan di sini saudara terkasih, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus yang sudah terpecah belah, yang sudah membangun kelompok. Paulus menghendaki agar mereka kembali bersatu, layaknya jemaat mula-mula mereka bersatu. Saya terkasih, kita harus tahu bahwa jemaat ini
didirikan oleh Paulus, dilayani oleh Paulus. Dan ketika Paulus melayani 18 bulan jemaat ini, dan setelah 18 bulan lah baru Paulus melanjutkan perjalanan pelayanannya. Dan dari belakang Paulus lah jemaat ini rusak, terjadi perpecahan di dalamnya. Dan disinilah saudara terkasih, Paulus memberikan satu nasihat. Dan nasihat Paulus ini adalah luar biasa, sangat baik sekali. Nasihat Paulus dibagi dalam 4 hal. Saudara, yang pertama, Paulus tidak langsung memberikan nasihat, memperingatkan kepada jemaat di Korintus. Tidak demikian, saudara terkasih. Tetapi Paulus memulai nasihatnya di ayat 4 sampai ayat 9. Paulus memulai nasihatnya dengan menceritakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, karunia Tuhan yang melimpah yang telah Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus. Dari mereka yang tidak punya menjadi punya, dari mereka yang tidak punya karunia menjadi punya karunia. Dan itu dijelaskan di ayat 4 sampai ayat 9. Paulus mengingatkan jemaat kembali. Di ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan engkau memiliki. Itu jemaat Korintus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus saudara mengingatkan kembali kepada jemaat, hei, kamu jangan begitu, karena sesungguhnya kamu telah diberikan kekayaan dalam segala hal, bahkan kamu diberikan karunia oleh Allah. Maka selayaknya engkau merendahkan dirimu, engkau mengingat dirimu kembali siapa engkau di hadapan Tuhan. Saudara, ini nasihat yang baik. Dia mengingatkan siapa kita sebelumnya. Setelah kita menjadi orang yang berhasil, maka kita harus mengingat bahwa kita pun adalah orang yang harus rendah hati, tetap menjaga kesatuan di antara jemaat. Paulus mengingatkan hal itu. Saudara terkasih, setelah Paulus mengingatkan jemaat, yang kedua, barulah dia masuk pada wejangan, memberikan nasihat di ayat yang ke-10. Karena kamu sudah memiliki segala-galanya, saudara yang terkasih, maka dia lanjutkan di ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati, sepikir. Terkasih, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat, itu mengatakan tadi demi nama Tuhan Yesus. Dia menjelaskan nasihat ini agar jemaat menyadari betul bahwa apa yang sedang terjadi saat ini adalah sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan jemaat di Korintus. Maka nasihat daripada Paulus adalah, engkau jemaat Korintus, engkau harus seia sekata. Itu yang pertama. Jangan pecah. Itu tadi dikatakan di ayat 10. Lalu dikatakan kamu erat bersatu. Lalu yang berikutnya adalah kamu sehati sepikir. Seia sekata, jangan pecah. Kamu erat bersatu, kamu sehati sepikir. Seia sekata. Coba kita lihat misalnya kaki kita, tangan kita. Ini sebenarnya nggak sama. Kaki kanan dan kaki kiri nggak sama. Buktinya apa? Buktinya dari bentuk sepatu kita juga tidak sama. Sepatu sebelah kanan nggak mungkin dipakai sebelah kiri. Sepatu sebelah kiri nggak mungkin dipakai sebelah kanan. Kalau demikian kita pasti nggak nyaman. Mereka berbeda, sudah terkasih. Bahkan mereka berbeda posisi. Bahkan pada saat kita jalan juga mereka berbeda. Kalau kaki kanan maju, kaki kiri tinggal di belakang. Kalau kaki kiri yang maju, kaki kanan tinggal di belakang. Mereka berbeda. Tetapi hebatnya adalah kemana berada kaki kanan, di situ juga ada kaki kiri. Ya,
Nggak mungkin kaki kanan tinggal di Korem sana contoh ya, atau kaki kanan tinggal di rumah Pasiotang misalnya, lalu kaki kirinya di gereja. Waduh, gimana itu berjalannya? Nggak mungkin, saudara. Berbeda tetapi bisa. Karena apa? Karena mereka memiliki tujuan. Kalau kanan mau ke pajak, otomatis kiri ikut. Sekalipun berbeda geraknya, yang satu ke depan, yang satu belakang, tetapi tujuannya sama-sama sampai di pajak. Itulah yang dimaksudkan seia sekata. Memang kita berbeda, tetapi kita bersatu di dalam tujuan, satu di dalam Kristus. Saya terkasih, setelah Paulus memberikan wejangan, baru dia masuk pada yang ketiga, menyampaikan berita yang didengar Paulus di ayat 11. Dikatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudara, rupanya Paulus bukan langsung melihat perselisihan itu, enggak. Tetapi Paulus mendengar dari salah satu jemaat, dari salah satu keluarga, bahwa ini ada perselisihan terjadi kelompok-kelompok. Saudara, saya yakin Paulus sedih. Dia pasti sedih ketika melihat jemaatnya yang dia bangun bukan menyatakan kasih, tetapi menyatakan perpecahan. Saudara terkasih, kesedihan Paulus inilah sebagai tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan. Dia langsung cepat menulis surat. Dan dia berkata, saya mendengar engkau telah pecah. Engkau dulu tidak demikian, tetapi sekarang engkau telah pecah. Engkau telah membentuk kelompok. Engkau ada jemaat yang mengklaim, aku adalah anggotanya Apolos, aku adalah kelompoknya Paulus. Dan ada yang mengatakan mengklaim aku adalah kelompoknya Kristus. Saudara, Paulus menegur hal ini. Kenapa dia tegur? Karena memang pada dasarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Lalu yang keempat, saudara, dia masuk. Setelah dia memberikan penjelasan demikian, lalu dia masuk yang keempat, yaitu Paulus menjelaskan bahwa kita satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam nama baptisan. Itulah dikatakan di ayat ke-13. Adakah Kristus itu terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Enggak ada yang dibaptis dalam nama Paulus. Dan bahkan Paulus tidak pernah mati untuk jemaat di Korintus. Bahkan Paulus berkata, Kristus itu tidak terbagi-bagi. Saudara, ingat baik-baik, Kristus tidak terbagi-bagi. Kita hanya satu di dalam Kristus. Ketika kita dibaptis juga dibaptis dalam nama yang sama, maka tidak layak jemaat Korintus mencoba mengelompokkan dirinya. Saudara, ini juga adalah bagian dari teguran buat kita, bahwa kita tidak layak untuk mengelompokkan diri. Saudaraku yang terkasih, marilah kita terus membangun kesatuan di antara jemaat. Dengan membangun kesatuan, maka gereja kita akan menjadi berkat di kota Melbourne. Saudara, dan inilah yang sedang kita lakukan. Saya bersyukur bahwa kesatuan jemaat nyata di dalam gereja kita. Kesatuan para majelis juga nyata terjadi. Di tengah-tengah COVID-19, kita masih bisa berbagi kasih, berbagi berkat. Dan di bulan Mei nanti kita akan lanjutkan kesatuan hati kita dengan membagi paket sosial. Berarti kesatuan hati itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita membagi berkat kepada orang lain. Ini terjadi kenapa? Karena ada kesatuan hati. Andai kata tidak ada kesatuan hati, niscaya terjadi. Dan terima kasih dan bersyukur kepada jemaat-jemaat yang sudah mendukung paket sosial yang di minggu depan akan kita bagi. Ini adalah salah satu wujud kesatuan itu, saudara. Mari kita membangun perkataan yang baik.
saudara seiman kita. Perkataan seperti apa yang baik? Yaitu perkataan yang wow, dia hebat ya. Perkataan yang memberi motivasi, ayo kamu bisa. Perkataan yang mendukung. Perkataan yang memberkati, Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara, kalau kita melihat saudara seiman kita dalam kondisi yang sedih, maka engkau jangan berkata, lu rasain sendiri. Rasakan itu batunya. Itu karena dosamu. Jangan demikian. Perkataan yang demikian tidak akan membangun. Bukan perkataan itu yang akan membangun. Itu adalah perkataan strategis yang dibangun oleh iblis. Saudara, kita jangan membangun perkataan-perkataan yang menyakiti hati sesama. Apakah sulit membangun perkataan yang memberkati? Tuhan Yesus memberkatimu. Wow. Engkau hebat, engkau bisa. Yuk kita berjuang sama-sama yuk. Ayo yuk kita doa sama-sama. Itu perkataan yang baik, memberi dorongan, memberi motivasi. Tetapi kalau kita berkata, waduh, ini jelek kali dia, miskin dia, kalau aku bantu nggak bakal bisa dia. Ini bukan perkataan yang membangun. Kalau orang lain melakukan itu, yang belum mengenal kebenaran, maka biarkan dia melakukan itu. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran, maka kita memulai dari diri untuk memberkati lewat perkataan. Saudara terkasih, mari kita jauhkan diri kita untuk mengelompokkan, mengkotak-kotakkan diri kita. Seperti halnya yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka pecah dan jemaat itu mengklaim diri sebagai kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Ini adalah contoh yang tidak baik yang terjadi di jemaat Korintus. Saudara terkasih, apakah contoh yang terjadi di jemaat Korintus ini yang tidak baik ini? Apakah kita sadari bahwa ini adalah merusak? Ini adalah racun di dalam diri kita. Ini adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur ada satu contoh yang kita lihat. Dan pada akhirnya tidak ada kedamaian sekali. Tidak ada kesatuan di dalam. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Udah cukup demikian. Kalau Tuhan sudah baik dalam hidup kita, maka sebaiknya kebaikan Tuhan itu kita transfer kepada semua orang. Saudara, hati-hati. Sesuai dengan tema hari ini adalah hati-hati serangan iblis. Target iblis adalah memecah belah. Dan iblis telah melakukannya dan terbukti dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ketika mereka melakukan kelompok-kelompok dan pada akhirnya mereka lemah. Mereka tidak berdaya. Dan faktor yang paling berbahaya yang terjadi adalah di dalam gereja, di dalam persekutuan, kita tidak lagi bisa memberitakan Injil yang sesungguhnya karena menjadi batu sandungan bagi orang. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, anak-anak pemuda, anak remaja, kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kami boleh membangun kesatuan yang kokoh, yang kuat di antara jemaat. Sehingga kami boleh bergandeng tangan untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan dan bertekad saat ini, berkomitmen saat ini untuk membangun kesatuan di antara jemaat. Tujuan kami adalah agar kami dan gereja Tuhan bisa menjadi berkat. Bapa di surga, tolong kami dan mampukan kami
untuk juga membangun kesatuan di dalam rumah tangga kami. Sehingga kami boleh membawa kesatuan di dalam rumah tangga ini untuk memberkati setiap orang. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan menghendaki hal itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan-Nya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini minggu pertama di awal bulan kita akan memberikan persembahan 2 kali, yaitu untuk kantong persembahan umum dan untuk kantong kas pembangunan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang di tempat ini maupun yang di rumah bisa memberikannya secara langsung ke gereja atau melalui rekening bank yang telah tersedia. Kita akan lakukan pujian kita, Yesus kawannya sejati. Dia
Baik, Shalom. Ya, Shalom bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan selamat menjalankan ibadah pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat, tetap selalu kami setiap harinya dan setiap waktunya selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan bahwa seluruh jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan imannya semakin kuat, semakin teguh, dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi kerinduan kami semua bahwa Bapak Ibu akan terus bisa menjadi orang-orang yang menjalankan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, langsung saja masuk ke dalam warta jemaat. Pada hari ini saya akan memberitahu terlebih dahulu adalah untuk persembahan, ya, persembahan yang dikumpulkan pada minggu yang lalu dan juga melalui rekening gereja. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa jemaat-jemaat gereja kita tetap selalu mengingat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dan selalu ingat untuk melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Baik, persembahan untuk minggu lalu di gereja dan juga yang telah ditransfer, nah itu semua total jumlahnya adalah 1.806.000 untuk kas gereja, 1.806.000 untuk kas gereja. Dan Bapak Ibu seperti setiap minggu yang keempat kita mengadakan persembahan 2 kali. Jadi satu itu masuk ke kas gereja dan satu lagi itu untuk mendukung kas misi dan kas sosial. Untuk kas gereja 1.806.000 dan mendukung kas misi dan sosial ada sebesar 332.000 yang dikumpulkan pada saat ada beberapa jemaat kita yang di gereja, tetapi ada juga yang mentransfer lewat rekening gereja untuk mendukung kas misi dan sosial. Nah, kemudian saya ingin memberitahukan untuk perpuluhan. NN 50.000, NN 800.000, NR 200.000, Pak Amin 300.000, NN 380.000. Kemudian juga yang memberikan ucapan syukur ada NN 300.000, ada NN juga 100.000. Selanjutnya untuk pembangunan ada NN 200.000, kemudian misi NN 100.000, NN 100.000, sosial NN 100.000, NN 50.000, dan persembahan sekolah minggu 80.000 ya, 80.000. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin menginformasikan untuk ibadah di gereja kita. Nah, informasi untuk pelaksanaan dan jadwal ibadah di gereja kita sudah di-share-kan ya Bapak Ibu ya. Baik itu melalui WA group, juga melalui Facebook gereja kita yaitu Gemi Melabong ya. Dan tentu saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa setiap hari Rabu kita ada ibadah doa Rabu secara online pada jam 8 malam. Kemudian juga pada minggu paginya jam 8:30 pagi itu ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu secara online. Dan seperti yang pada saat ini kita lakukan yaitu ibadah umumnya setiap hari minggu pagi jam 10. Kemudian Bapak Ibu saya ingin menginformasikan untuk para pelayannya. Kebanyakan kertasnya terbang ya Bapak Ibu ya. Sorry, oke. Baiklah. Ya, AC-nya agak kencang dikit Bapak Ibu. Oke, untuk ibadah doa Rabu depan secara online pada tanggal 6 Mei 2020 yang melayani liturgisnya adalah Ibu Fong dan renungannya Cuantau Agung ya. Liturgis adalah Ibu Fong dan renungannya Cuantau Agung. Selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu pada tanggal 10 Mei ya, 10 Mei minggu depan ibadah itu dalam rangka menyambut Hari Ibu Mother's Day se-internasional ya dan juga sedunia ya, minggu kedua bulan 5. Sekarang Bapak Ibu jujur saya sedih banget ya, gara-gara wabah pandemi COVID kita nggak bisa deh kumpul-kumpul ya untuk merayakan Hari Ibu. But it's okay lah, harus tetap bersyukur karena gereja tetap ada acaranya. Apa acaranya nanti saya informasiin ya, saya informasinya ini dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk ibadah sekolah minggu dalam rangka menyambut Hari Ibu pada tanggal 10 Mei minggu depan yang melayani worship leader adalah Ibu Delora, pemusiknya Cuantau Agung, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Untuk backing vokal dari Ibu Delora yaitu Ibu Fong dan saya sendiri.
Selanjutnya, untuk ibadah sekolah minggu dalam rangka menyambut Hari Ibu akan mengadakan satu kegiatan. Untuk kelas kecil akan diadakan kembali lomba mewarnai, dan kemudian untuk kelas besar yaitu lomba membuat kartu ucapan selamat Hari Ibu. Ya, jadi kalau sudah selesai dikerjakan itu bisa difotokan ibu-ibu ya, dan orang tua anak sekolah minggu, tolong difotokan, tapi jangan langsung begitu selesai di-sharekan pada jam 10 pagi pas kebaktian kita, jangan ibu-ibu, pada hari Seninnya saja gitu ya. Jadi pada hari Seninnya baru orang tua anak-anak sekolah minggu dapat membagikan foto dari hasil karya anak-anak sekolah minggu. Tolong difoto hasil karyanya, dan itu akan jadi penilaian bagi kami guru-guru sekolah minggu untuk menilai mana yang terbaik. Ya, begitu ya, kami sampaikan kepada orang tua dari anak sekolah minggu kita. Baik, nanti saya akan informasikan lagi melalui WA Group. Dan selanjutnya, untuk ibadah umum dalam rangka menyambut Hari Ibu secara online pada jam 10, yang melayani worship leader adalah Ibu Somi, singers Ibu Meju dan Saudari Meli, pemusik Renita, dan SO adalah Chandra. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah mendukung di dalam program gereja kita, yaitu paket sembako kasih ya, paket sembako kasih, di mana satu paket sebesar 150.000, dan sampai hari ini total dari paket itu adalah sudah terkumpul 62 paket. Jadi kalau secara nominal uang tunainya adalah 9.300.000 ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih buat yang sudah memberikan dukungan untuk paket sembako kasih ini, dan direncanakan pada hari Sabtu depan. Pada hari Sabtu depan itu akan dibagikan secara langsung kepada orang-orang yang seperti yang saya kasih tahu, kita sasarannya adalah ada tukang parkir, ada pemulung, kemudian juga ada tukang-tukang becak yang kita anggap mereka memerlukan untuk paket sembako kasih ini ya Bapak Ibu. Dan nanti kami akan dokumentasikan untuk sebagai bukti kami sudah dilaksanakanlah program gereja kita pembagian paket sembako ini, seperti itu. Ya, pada hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, hari Sabtu pada tanggal 9 Mei 2020. Nah, selanjutnya pada hari Minggunya di dalam rangka menyambut Hari Ibu, gereja tidak akan pernah melupakan betapa besar pengorbanan kasih seorang ibu ya, seperti sebuah judul lagu ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Dan untuk sebagai tanda kasih dari gereja, tanda penghargaan, tanda penghormatan dari gereja, maka gereja pada hari Minggunya nanti akan membagikan sebuah hadiah untuk para ibu-ibu. Cara membagikannya nanti kami akan langsung ke rumah ibu-ibu jemaat kita untuk memberikan kado ini, untuk memberikan hadiah ini, sebagaimana biasanya setiap tahun kita mengadakannya ibu-ibu. Cuma kalau yang ada yang datang ke gereja, nanti kita akan langsung memberikannya. Dan bagi yang mengikuti ibadah secara online, itu kita akan langsung berkunjung ke rumah ibu-ibunya untuk memberikan hadiah tersebut, ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, walaupun di masa pandemi ini tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam menyambut Hari Ibu International Days ya, pada minggu kedua. Baiklah, saya pikir saya tidak ada lagi lah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Oke, sudah habis ya Bapak Ibu ya, warta saya ya, tidak ada lagi. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya telah mendengarkan warta saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan, seperti himbauan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, anak-anak pemuda, anak remaja, di tengah wabah COVID-19 ini, marilah kita tetap semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita terus imannya diteguhkan lewat rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan yang paling penting saling mengasihi satu dengan yang lain, berdamai satu dengan yang lain, saling menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Dan saya percaya jemaat Metodis adalah jemaat yang suka mengasihi sesama manusia dan suka terlebih-lebih lagi
nyanyikan di dalam ibadah kita ini, Bapak Ibu sekalian. Lagu ini sangat berkesan. Kalau saya secara pribadi sangat berkesan. Lagu ini pertama sekali saya dengar dinyanyikan oleh Andi dan Bastian. Mereka mantan Cowboy Junior ya. Tapi yang paling menarik dari lagu ini adalah sederhana kata-katanya, tapi begitu menguatkan. Waktu kita takut, waktu kita bimbang, ada tangan Tuhan yang memegang kita. Itu sangat indah, sangat luar biasa, sangat menguatkan. Saya secara pribadi dikuatkan. Saya berharap pada saat kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu juga mengalami kekuatan yang sama. Tuhan memegang tangan kita, kita tidak akan merasa takut dan gentar. Mari kita memuji Tuhan lewat lagu ini. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku. Yesus, Engkau tempat kami berlindung, Tuhan. Kami gak akan pernah takut, Tuhan. Apa sih yang manusia dapat lakukan kepada kami? Karena kami punya Yesus. Yesus yang besar. Yesus yang sangat besar kuasanya. Lebih besar dari masalah kami. Lebih besar dari rasa ketakutan kami. Lebih besar dari rasa persoalan kami. Lebih besar dari rasa kekhawatiran kami. Yesuslah penolong kami. Mari Bapak Ibu, dalam sikap berdoa, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi kita katakan dengan sungguh, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku Tuhan, penolong, Kau tempat kami berlindung. Yesus tempat aku berlindung.
dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan hati kami Tuhan. Namamu Yesus begitu berkuasa, yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami kedamaian, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami kekuatan yang baru setiap harinya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar namamu Tuhan, sungguh dahsyat namamu Yesus yang sanggup mengalahkan segala ketakutan kami. Bapak yang di surga, terima kasih Yesus. Kami terus membawa dalam doa kami Tuhan. Terima kasih sebab Kau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab para pelayan-pelayan-Mu telah Tuhan berkati, telah Tuhan urapi, sehingga mereka boleh melayani dengan sangat luar biasa pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tidak berlalu sia-sia. Sebab Roh Kudus kami percayakan bekerja di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Bekerja, berkuasa dan berkarya Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, keesokan harinya, pada hari ini dan seterusnya Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak tahu hari esok kami Tuhan, tapi kami percaya kalau kami di dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, berikanlah kami senantiasa kesehatan yang baik Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Lindungi kami Tuhan dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa agar kuasa-Mu yang selalu menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan dan seluruh anggota keluarga mereka. Kami juga berdoa dan terus berdoa Tuhan. Kami bersukacita Tuhan, angka kesembuhan di Indonesia akan wabah COVID-19 ini semakin lebih besar. Itu berita baik Tuhan, itu berita sukacita, itu memberikan kami kekuatan dan kepercayaan bahwa wabah COVID-19 ini pasti berlalu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan agar setiap orang yang telah menemukan vaksin dan obat ini dan saat ini sedang diuji coba Tuhan, kami berdoa agar vaksin dan obat untuk COVID-19 ini diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, berkuasa Tuhan, sehingga dapat menjadi saluran kesembuhan atas penyakit COVID-19 ini. Kami percaya bilur-bilur dari Yesus Kristus melalui vaksin dan obat ini akan bekerja untuk menyembuhkan semua orang, untuk menjadi antibodi bagi semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini kami mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, seperti doa Agur bin Yake, sebab Engkau Tuhan yang akan memberikan kecukupan atas setiap jemaat Tuhan. Engkau akan memberkati setiap orang yang memiliki usaha. Engkau akan memberkati setiap orang yang bekerja. Engkau yang akan menjaga dan memelihara seluruh anggota keluarga dari jemaat Tuhan, sehingga mereka semua akan merasakan ketenangan hati dan sukacita. Allah telah memelihara kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa Tuhan supaya iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin sungguh di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bisa berkata, hai masalah, engkau tidak berkuasa atas pikiran dan hatiku. Hai masalah, tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Yesusku. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah kami, terpujilah nama Tuhan kami. Yang kami percaya sepanjang hari ini dan seterusnya kami akan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Berbahagialah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian.